dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ku tenang pada Yesus, sebab ada Yesus ku percaya penuh, ku berserah penuh, ku berharap penuh, sebab ada Yesus di hidupku, di hidupku. Kau selalu punya cara, kau punya jalan untuk menolongku, untuk mengangkatku. Oh Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, 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 haleluya. Kau selalu punya cara, kau selalu punya jalan untuk menolongku, untuk menuntunku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, oh Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang Dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.
Di dalam bahasa aslinya dikatakan ki im yes akharit. Kata akharit itu adalah masa depan, akhiran, sesudah ini. Witikwateha lo tikaret. Dan tikwa, hope, harapanmu tidak akan lenyap. Ini adalah firman Allah. Dan ini sebetulnya berbicara mengenai God's destiny atau divine destiny atas hidup kita. Tepat seperti yang diungkapkan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan. Tadi dikatakan, ya, ki im yes akharit, witikwateha lo tikaret, akharit dan tikwa. Ya. Nah, coba kalau saudara dengarkan bahasa aslinya dari Yeremia 29 ayat 11, itu mengatakan ki anuchi yadati et hamah shabot asher anuchi choshef alechem neum Adonai masvot shalom velol ra'a latet lachem. Perhatikan ini, akharit we tikwa. Sama. Jadi kita lihat jelas di sini bahwa rancangan Allah, divine destiny itu, ketetapan Allah itu adalah akharit wetikwa, hari depan yang penuh harapan. Akharit, end, akhir, masa depan. Tikwa, hope, harapan. Nah, jadi sebetulnya rencana Allah secara umum itu adalah hari depan yang penuh harapan. Dan untuk kita masing-masing itu adalah rencana yang ada masa depannya dan ada harapannya. Hari depan yang penuh harapan. Akharit wetikwa. Tapi mengapa kenyataan yang ada adalah nampaknya lebih banyak yang tidak menghadapi, mengalami, memperoleh hari depan yang penuh harapan ketimbang mereka yang menerimanya. Dan akhirnya kemudian manusia mengatakan, wah memang sudah digariskan Tuhan, sudah takdir, sudah nasib. Jadi si kelompok ini tadi, hari depannya penuh harapan. Sedangkan kelompok yang ini tidak ada harapan hari depannya. Faktanya kelihatannya seperti itu. Nampaknya memang seperti begitu. Tapi ada latar belakangnya, ada ceritanya, ada alur ceritanya ini. Jadi kita tidak bisa cuma melihat, oh sebagian orang memang kurang beruntung, yang lain beruntung. Memang itu sudah ditakdirkan Tuhan. Bukan. Karena divine destiny itu jelas sekali dikatakan di sini loh. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sudah jelas. Jadi sekarang kita harus tinggalkan fokus kepada kenyataan yang ada. Nanti saya akan tunjukkan mengapa itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita cuma terpancang kepada apa yang ada di depan kita, di sekeliling kita, kita akan jadi bingung dan akhirnya membuat suatu kesimpulan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yaitu
Oh, memang sudah takdirnya. Si ABCD memang kurang beruntung. Si ini memang sudah ditakdirkan beruntung. Bukan demikian. Itu hanyalah suatu konsekuensi atau akibat dari sesuatu. Nah, sesuatu ini yang harus kita pelajari. Sebab jelas sekali firman Allah katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ki imyes akharit wetik wateha lo tikaret. Nah, baik. Untuk itu saya ajak saudara mundur satu ayat. Karena ayat 18 ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-17, ya, yang berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan selalu, senantiasa, always. Jangan iri kepada orang fasik, orang berdosa. Tapi takutlah akan Tuhan. Karena apa? Karena sebetulnya masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Kenyataan yang terjadi adalah ketika tidak ada masa depan dan harapannya itu hilang, itu dialami oleh orang-orang yang berdosa. Nah, kok yang model begini ini diireni? Kok iri kepada orang yang berdosa? Kan keliru ini. Dan sudah terbukti bahwa dosa membuat manusia kehilangan masa depannya. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, manusia yang mula-mula diciptakan Allah, ketika jatuh dalam dosa, lenyap sudah masa depannya, harapannya hilang sudah, tidak ada harapan. Dan itu terjadi sampai turun-temurun. Tapi syukur, Allah berkenan memberikan Yesus Kristus untuk memulihkan harapan kita. Yesus datang untuk memulihkan masa depan kita, harapan kita, yang sudah hilang karena dosa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Nah, oleh karena itu, kita harus mengerti benar. Orang berdosa kok kita iri kepada mereka. Nah, ini kan keliru. Mestinya, ya, sebetulnya bukan iri, tapi kita terpacu atau iri dalam pengertian positif kepada orang yang takut akan Tuhan. Jangan iri kepada orang yang berdosa. Artinya kita kepingin niru mereka yang berbuat dosa. Oh, kehidupannya penuh dosa, tapi kelihatannya sepertinya menyenangkan, sepertinya ada harapan, padahal firman Tuhan katakan, tidak ada harapan bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, bagi orang berdosa. Mestinya kita itu lebih iri secara positif, ya, dalam pengertian positif kepada orang yang takut akan Tuhan. Wih, orang ini kok setia, orang ini kok betul-betul benar hidupnya, takut akan Tuhan. Aku kepingin seperti itu. Nah, itu yang Tuhan mau. Banyak dari kita malah niru orang-orang yang tidak takut akan Tuhan.
orang-orang dunia. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua ya, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Do not be conform with the world. Conform, kata Yunani yang dipakai adalah siskematizo, seperti skema. Jadi, ya niru dunia. Dunia itu tidak punya harapan kok, tidak punya masa depan. Karena dosa, karena mereka berdosa. Kok ya ditiru? Betapa BODO-nya kita kalau meniru yang seperti itu. Justru yang Tuhan mau adalah supaya kita hidup takut akan Tuhan, sehingga apa? Bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya ngerti bahwa kita hidup ini untuk memperkenankan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita. Jadi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Karena ketika kita menyenangkan Tuhan, berarti kita ada di jalur Divine Destiny. Ketika kita ada di jalur Divine Destiny, ya ada masa depan, ada harapan bagi kita. Kita akan memperoleh kesenangan karena Tuhan yang akan menyenangkan kita, memberkati kita, membahagiakan kita. Mazmur 128 ayat yang pertama ya, mengatakan begini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya. Jelas sekali di situ ya. Ashrei ha'is, Ashrei ya, berbahagialah. Kol yirei Adonai, setiap orang yang takut akan Tuhan. Haholek bidirachaf, yang berjalan di jalur Tuhan. Sudah jelas sekali. Jadi firman Tuhan kali ini ingin menegaskan kepada kita supaya kita tidak tiru-tiru orang yang di luar kita, yang tidak takut akan Tuhan. Udah berjalan saja menurut apa yang Tuhan mau, minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Walaupun yang sana biru dan merah, kita punya warna seperti apa yang Tuhan mau. Nah, untuk berkenan di hadapan Tuhan, seperti Roma 12 ayat 2 tadi. Supaya kita mengerti apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Nah, kita bisa berjalan di jalur kebenaran, jalur Divine Destiny, yang ada masa depan, yang ada harapan. Dan di situ kita akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ashrei tadi, berkat tadi. Sebetulnya simple, tapi manusia yang sudah membuat rumit, karena mau pakai maunya sendiri. Tidak mau nurut kepada Tuhan, tidak mau setia kepada Tuhan. Sebaliknya kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan, seperti yang firman Allah katakan ini, ada masa depan, ada harapan. Taatlah, setia kepada Tuhan. Nggak usah niru-niru yang lain.
Kalau yang lain begini begitu dan seterusnya, kita tidak usah niru itu. Kita tahu di luar sana pada kawin mengawinkan dan seterusnya. Kita tidak niru seperti itu. Termasuk juga kawin cerai dan seterusnya. Kita tidak meniru seperti itu. Kawin pun juga itu atas tuntunan Roh Kudus. Karena itu bukan sesuatu yang mudah. Karena yang menikah itu pribadi, bukan robot. Ketika dituntun oleh Tuhan, Tuhan akan pertemukan dengan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara akan melihat masa depan di situ. Itu sebab yang dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Cuma nurut saja sama Tuhan. Di luar sana melakukan ini itu, makan, minum, pesta pora dan seterusnya. Kita tidak niru-niru seperti itu. Boleh pesta, monggo. Tapi sesuai dengan pimpinan Tuhan. Seperti apa yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita. Pesta yang memuliakan Tuhan. Bukan pesta yang menyenangkan diri sendiri. Salah. Yang menyenangkan Tuhan, kembali lagi, kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan, berarti kita berada di jalur divine destiny itu, yang ada masa depannya, yang ada harapannya. Dan sekali lagi, justru kita akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Karena Dia yang membahagiakan kita, memberkati kita. Mazmur 128 ayat 1 tadi. Asyri. Sementara dunia bingung cari kesenangan, cari berkat, cari kebahagiaan. Kita bukan mengejar itu, kita mengejar divine destiny, mengejar berkenan di hadapan Tuhan. Ketika menyenangkan Tuhan, itu semua akan kita peroleh. Asyri. Kebahagiaan, kesenangan. Nah, manusia keliru. Yang dicari justru bukan sumbernya, kesenangan-kesenangannya. Lah itu semua. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita cari sumbernya. Sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber kesenangan, dan seterusnya. Yaitu Tuhan Yesus. Kita cari Yesus. Nurut kepada Dia. Berada di jalur divine destiny. Ujungnya adalah masa depan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Biarlah Roh Kudus terus menuntun hidup kita. Terima kasih Yesus. Berkat anugerah-Mu dicurahkan atas setiap saudara-saudara kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, kami memuliakan nama Yesus, dan berkat Allah berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami dilindungi oleh tanda darah Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.